Mas mungkin bisa diserokkan yang ini Mas. Mungkin ada teman-teman yang mau melihat. Ntar biar ngumpul saya kasih pakan. Oh itu teman-teman. Nah ini. Kelihatan satu. Kelihatan. Pakannya seperti ini teman-teman. Nah, dipakai 781. 781. Tapi katanya ini kemarin baru dipanen Mas? Atau yang gimana? kolam ini Mas. Oh yang kolam sana iya. baru dipanen. Yang ini yang baru panen habis kurang lebih 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Okay. Ukurannya berapa Mas? Yang ini kemarin size 34. 34. Ya. Maksudnya 1 kilo isi 3 sampai 4. 34. Oke. Nah ini teman-teman ya, seperti ini ikannya. Ini size berapa ini Mas? Ini kurang lebih 7 Mas. 7. Ya. Jadi 1 kilo isi 7. 7. Biasanya ini untuk pemancingan ya Mas ya? Pemancingan, konsumsi ini sudah masuk. Oke, ya. masuk. Ya. Dan ini rata. Nila hitam. Nila hitam. Ini nila hitam semua atau gimana? Yang ini nila hitam, yang ini merah. Yang ini merah. Ini merah. Oh, ini masih bibit ini Mas. Masih bibit. Oh, masih bibit. Ntar tak ambilin seroknya yang halus. Kan ini kan bukan jamnya makan biasanya jam 4. Nah, itu teman-teman ya. Iya. Tuh bisa dilihat. Oke. Nah, susah. Tapi gini kan kelihatan Mas. Oke, ya. Tapi udah kelihatan Mas. Santai aja. Itu umur 1 bulan. Mulai dari burayak. Mulai dari burayak. Oke. Nah, ini juga tebarnya sama ya Mas ya, sama yang itu ya, untuk populasinya. Sama. Kalau pakannya beda ya Mas? Pakannya beda, ini sudah masuk min 3. Min 3. Yang ini masih min 1. Ini yang kecilan lagi Mas. Ini masih PF. Oh ya, ini masih PF lebih 800. kecilan. Mas, kalau nila itu baru tebar sampai siap panen, itu berapa bulan Mas? Tergantung Mas. Tergantung. Biasanya kalau tebarnya mulai burayak, ya, itu masuk 5 bulan itu sudah bisa panen. 5 bulan sudah bisa panen. Iya. Tapi kalau tebarnya mulai yang ukuran 1 sampai 2 jari itu 3 bulan biasanya panen. Tapi saya nggak pernah, saya tebarnya itu dari dulu pokoknya mulai dari burayak kecil. Burayak kecil ya. Soalnya perawatannya menurut saya lebih enak yang kecil. Ini kan ada 9 kolam ya Mas ya? Iya. 9 kolam berarti ini sudah bisa panen per bulan ya, itu gimana Mas? Per bulan. Per bulan ya, bisa ya. Tapi kayaknya ini siklusnya sehabis ini agak berhenti Mas. Kenapa Mas? Kenapa? Karena kemarin itu kan ada keterlambatan bibit. Iya. Waktu itu kolam untuk pembibitan itu bermasalah. Oh. Di situ ada pecah, jadi saya harus membetulkan dulu. Sampai 2 bulan waktu itu saya nggak bisa ngisi bibit. Ya. Akhirnya di siklus ini kemungkinan agak ada yang bolong. Nggak bisa panen. Oke. Mas, ini kan sudah bertahan sampai 5 tahun ya? Iya. Dan berarti sudah merasakan cuannya dari nila. Ya. Ya bisa lah dirasakan. Oke, tapi nutut ya Mas ya dengan biaya operasional ya? Kalau bilang nutut, nggak nututnya itu sih, ya gimana Mas? Orang di sini kan kita budidaya itu nggak hanya cuan yang diutamakan, tapi hobi. Oh gitu. Tapi kalau masalah muternya, nututnya sih, insya Allah nutut. Ya. Kalau nggak nutut nggak mungkin ya sampai 5 tahun kan ya Mas? Ya nggak mungkin. Ya yang penting gini Mas, kita di sini kan memelihara itu makhluk hidup. Iya. Yang tidak bisa kita prediksi. Ya yang namanya kerugian, ya dulu sih sering, bukan pernah lagi sering rugi. Tapi kalau kita konsisten, insya Allah juga nanti akan menemukan jalan kok Mas. Oke. Yang namanya usaha juga ada hasil, ada untung. Ya. Biasanya yang rawan apa ya, terkena penyakit, rawan mati, itu di size keberapa Mas? Yang masih kecil atau yang masih kecil Mas? Oh, masih di kecil 1 jarian.
Oh. Itu rawan penyakitnya jamur, kematian itu rawan. Berarti itu juga salah satu kendala ya. Iya. Nah, selain penyakit, kendala-kendala yang lain apa, Mas? Kendalanya itu kalau menurut saya itu biasanya itu kalau sistem bioblok ini listrik, Mas. Listrik. Iya. Berarti tadi penyakit, listrik, terus kebanyakan vlognya. Iya. Ya, kebanyakan atau kekurangan vlog. Tapi yang paling akhir itu biasanya kendalanya itu dari penjualan. penjualan Iya. juga terkendala. Oke. Karena memang di Banyuwangi kurang familiar ya Kalau nila sendiri, kalau saya rasakan itu masih untuk pasar itu masih lebih bagusan lele, Mas. Masih bagusan lele. Iya, kalau lele itu kebutuhan pasarnya itu tinggi. Oke. Kalau nila masih standar. Kalau orang sini sih masih kebanyakan pakai gurame ya, Mas. Gurame. Ya. Dan saya gurame baru mau mencoba. Oh, baru mencoba. Iya, penasaran. Banyak teman-teman yang ngeluh karena gurame cuma 1 tahun loh, Mas. Nggih, kalau Kadang gurame bisa lebih. siklusnya itu 1 tahun. Kalau pas panen gitu, dijual konsumsi atau dijual untuk pancingan atau gimana, Mas? Kebanyakan pemancingan, Mas, tapi konsumsi juga sering. Oh, Kalau pemancingan itu biasanya yang diminta itu di size 34. sesi gampang. Iya, kalau konsumsian itu 5, 6 itu sudah dipanen. Ya. Bahkan kebanyakan kalau konsumsian itu minta banyaknya. Kalau di size 3 itu malah nggak begitu laku. Oke. Mas kemarin kan 1 minggu yang lalu kan pernah panen. Nggih. Ya. Nah, waktu itu kemarin dapat berapa kilo? Kemarin Berapa kintal? itu 90 hampir 1 kintal. Hampir 1 kintal. Iya. Di harga berapa, Mas? Di harga kemarin itu di harga 27.000. 27.000. Nggih. Nah, itu teman-teman ya. Tinggal kalikan aja. Tapi kan masih dipotong Biaya operasional. dipotong biaya operasional, pakan, segala bibit macam. semua, Mas. Listrik ya, Mas. Iya. Ya itu tadi kalau muaranya kepada hasil ya nggak mungkin bisa terus, Mas. Tapi kalau hobi dan nanti cuannya itu pasti akan mengikuti lah. Oke. Nah, menurut Mas sendiri nih, mungkin ada teman-teman pemula yang mau Nggih. berbudidaya nila khususnya dengan sistem bioflok skala besar. Itu memungkinkan nggak, Mas? Ya memungkinkan sekali. Yang penting di situ ada niat, ada kemauan, insya Allah bisa berjalan. Terus ada pasar yang jelas. Ada pasar. Kan jantungnya di situ, Mas. Iya. Punya produk tapi nggak bisa. Yang intinya pasar dulu lah, Mas. Pasar dulu ya. Gitu. Oke. Kayak saya ini pelajaran, Mas. Dulu saya jalan itu tidak punya pasar, Mas. Hanya sekedar kepingin dan hobi. Akhirnya waktu itu di panenan pertama dijual kemana saya juga bingung. Oh gitu. Iya. Akhirnya alhamdulillah semua bisa teratasi. Oh ya. Dan di fase yang berikutnya waktu itu saya berani bermain agak padat. Ya. Jadi waktu itu panenan pertama saya mencapai 6 kintal, Mas. 6 kintal, yang 2 kintal laku, tinggal 4 kintal. Susah. Ternyata di Banyuwangi waktu itu pasarnya cuma dari 90 kilo maksimal 1 kintal. Oh gitu. Dari situ saya berpikir mau dijual kemana ikan 4 kintal. Akhirnya mau tidak mau harus saya keluarkan ya dengan harga yang lumayan rendah waktu itu. Yang penting barang keluar dulu. Barang keluar. Dari situ udah pelajaran saya mulai bahwa saya akan bermain di angka rendah dulu. Yang penting bisa jalan. Yang penting bisa jalan. 1 kintal dari 90, 1 kintal 1 bulan sekali bisa panen, itu sudah bisa berjalan lah kalau menurut saya. Oke. Ya mungkin bagi teman-teman yang lihat video ini punya usaha warung atau mau usaha pemancingan atau segala macam yang membutuhkan nila budidaya, silakan datang ke sini ya, Mas. Oh ya? siap. Oke, bisa disebutkan alamatnya, Mas? Alamatnya di Desa Gendo, Dusun Kerajaan, Kecamatan Sempuh. Oke, itu teman-teman ya. Nanti dari untuk Kabupaten Banyuwangi. Iya, nanti untuk nomor WA-nya saya sertakan di bawah video atau di deskripsi video, teman-teman ya. Untuk nomor WA-nya. Nanti silakan hubungi saja. Nanti cek bisa ketemuan ya, Mas ya. Yeah. Kalau luar Banyuwangi bisa kirim, Mas? Kalau luar Banyuwangi saya biasanya yang manen terjauh mau dari Jember loh, Mas.
Oh gitu. Tapi biasanya yang manen itu yang ambil, Oh iya. tidak pengiriman. Oh iya. Tapi kalau untuk keluar Banyuwangi aman ya kalau di sekitar-sekitar apa keresidenan Besuki aja. Aman, Aman insya Allah ya? aman. Aman ya. Itu teman-teman. Tapi kalau luar pulau mohon maaf. Belum bisa teman-teman ya. Oke Mas. Resikonya tinggi. Ya. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini Mas. Terima Nggih, kasih kesempatannya sudah diperbolehkan ngevlog di sini. Nggih. Kita doakan semoga rezekinya lancar selalu Mas. Amin, amin. Nanti panenannya ke depannya semoga tambah berlimpah lagi. Nggih, amin. Ya itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.